kalau kita melihat, ini maaf mungkin terlihat nggak ya average fixed cost-nya? Mudah-mudahan terlihat. Jadi kalau kita lihat, sudah kita tadi bahas, ada yang namanya dengan fixed cost, variable cost, total cost, penjumlahan penjumlahan fixed dengan variable, lalu ada marginal cost. Marginal cost itu delta cost dibagi dengan, delta cost dibagi dengan delta produk. Jadi misalnya tambah produk 1, berarti berapa cost yang akan dia tambah. Nah, kalau kita lihat, ini di sebelah sini adalah cost of production per unitnya, lalu di sini adalah jumlah produksinya. Mohon maaf ini mungkin nggak kelihatan. Karena kalau fixed cost, semakin banyak barang yang diproduksi, karena cost-nya adalah tetap mau 100 buah, mau 1000 buah yang dihasilkan, karena cost-nya adalah fix, maka pembaginya semakin besar, maka dia akan semakin turun. Sehingga terlihatlah fixed cost-nya akan semakin landai. Nah, tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan variable cost, misalnya satu perusahaan memproduksi satu mobil, tapi setelah itu dia menambahkan pegawainya menjadi 2, dia bisa memproduksi ternyata 3 mobil, tidak hanya 2. Jadi production dari 2 cost labor-nya ternyata bisa menghasilkan 3 kendaraan. Setelah itu mereka tambahkan lagi produksinya, misalnya tambahkan lagi labor-nya menjadi 10. 10 mungkin bisa jadi cost of production per unitnya menjadi lebih rendah dibandingkan dengan ketika kita punya 3 orang. Jadi production per unitnya menjadi lebih murah. Tapi ada satu titik di mana ternyata kita menambahkan jumlah orang dalam cost production, tapi ternyata tidak cost production per unitnya itu tidak berubah atau malah makin tambah. Inilah di saat titik di mana titik balik di mana average variable cost ini turun, lalu setelah itu akan kembali naik. Nah, yang kedua adalah total cost. Total cost ya tadi antara fixed cost dengan variable cost dijumlahkan menjadi total cost. Dan ini kita bisa lihat ternyata titik terendah dari variable cost adalah titik persinggungan antara titik marginal cost dengan variable cost. Sehingga disebutlah titik ini, dan inilah titik di mana ketika kita menambahkan orang atau menambahkan cost variable dalam satu sistem, maka tidak akan lagi terjadi penurunan dari cost production per unit. Tapi malah menjadi kenaikan, dan ini titik baliknya adalah perpotongan antara marginal cost dengan variable cost. Begitu juga dengan total cost, itu total cost akan menjadi titik balik ketika titik total cost ini bertemu atau berpotongan dengan marginal cost, sehingga ditemukan titik ini. Nah, ini juga menjadi satu hal yang menarik, karena kita berarti harus paham satu tentang direct indirect cost. Jadi ketika kita budgeting, kita tahu bahwa ini termasuknya terhadap direct cost, ini indirect cost, maka ini menjadinya nanti ke fixed cost, ini variable cost, sehingga kita bisa menentukan jumlah production-nya. Lalu kalau direct indirect cost, mungkin kita bisa menentukan, ini budgeting-nya seperti ini, lalu cost function-nya, sehingga kita bisa tahu bahwa, kalau seperti ini, berarti kita harus memproduksi minimal produksi itu adalah di titik ini. Tapi kalau misalnya kita bisa aja memproduksi lebih sedikit, tapi ternyata itu menjadikan cost of production per unitnya menjadi sangat mahal. Sehingga ujung-ujungnya nanti kita akan harus menjual produknya sedikit lebih mahal, karena kita hanya bisa memproduksi sedikit. Nah, lalu juga cost curve-nya juga, kita juga bisa mengetahui, ternyata bagaimana kita untuk menekan dari fixed cost-nya. Misalnya, ternyata kita temukan satu mesin yang lebih murah, tapi dengan kecepatan yang lebih tinggi. Nah, ini yang sangat penting menjadi di satu perusahaan teknologi, sehingga kita bisa tahu bahwa, ternyata peran teknologi di sini menjadi sangat penting untuk bagaimana kita bisa mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari suatu proses. Nah, itu mungkin yang bisa saya jelaskan tentang cost accounting.